Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marita Putri Nabila dengan NIM 2218134. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan database untuk memenuhi tugas mini coding sistem informasi. Di sini dengan judul saya yaitu Sistem Informasi Pemilihan Driver Kurir menggunakan metode WP. Di sini saya sudah menyediakan beberapa tabel yang berisi 8 tabel untuk digunakan pada MySQL di PHP MyAdmin nanti. Di sini terdiri dari tabel user, tabel kurir, tabel kriteria, tabel subkriteria, tabel alternatif, tabel penilaian, tabel hasil ranking, dan tabel pengiriman. Pada tabel user digunakan untuk memasukkan data user pada proses login yang meliputi nama, email, username, dan password. Pada tabel kurir digunakan untuk menginputkan data-data kurir yang meliputi nama, alamat, dan nomor telepon. Pada tabel kriteria digunakan untuk menginputkan data-data kriteria untuk menilai kinerja kurir yang meliputi nama, bobot, dan tipe. Pada tabel subkriteria digunakan untuk menjelaskan lebih dalam mengenai data kriteria di sini, sehingga dalam tabel subkriteria di sini terdapat atribut ID kriteria sebagai foreign key untuk mengakses data pada tabel kriteria. Selanjutnya, pada tabel pengiriman, di sini digunakan untuk menginputkan jadwal pengiriman kurir. Lalu pada tabel alternatif, di sini terdapat atribut ID kurir sebagai foreign key untuk mengakses data pada tabel kurir. Pada tabel penilaian, digunakan untuk menilai kurir berdasarkan ID alternatif, ID kriteria, ID subkriteria, di mana ketiga atribut ini menjadi foreign key untuk masing-masing tabel. Dari hasil nilai ini akan ditampilkan pada atribut jumlah nilai. Terakhir adalah tabel hasil ranking. Di sini digunakan untuk menampilkan peringkat atau ranking kurir terbaik menggunakan metode WP. Sebelum lanjut pada PHP MyAdmin, sebelumnya di sini saya menggunakan Laragon untuk koneksi pada PHP MyAdmin-nya. Setelah diklik mulai semua di sini, tampilan Laragon akan seperti ini. Kemudian kita menuju browser, dan di sini saya sudah mengklik atau menuju halaman localhost untuk koneksi pada PHP MyAdmin-nya. Untuk menambahkan database baru, kita bisa mengklik database di sini. Lalu kita buat nama database-nya. Kita buat di sini namanya driver kurir WP. Lalu kita klik create untuk membuat. Nah, di sini sudah sukses. Lalu untuk menambahkan tabel baru, kita bisa klik di sini nama tabelnya, yaitu yang pertama adalah TB user. Kolomnya terdapat 5, lalu kita klik create. Dan di sini kita bisa memasukkan atribut-atribut yang digunakan. Yang pertama adalah ID user, kemudian nama, kemudian email, kemudian username, terakhir adalah password. Untuk ID user di sini digunakan tipe data integer dengan panjang value 8. Kemudian indeksnya di sini kita buat primary sebagai primary key. Kita klik go. Nah, di sini sudah terlihat tampilan primary. Untuk nama menggunakan tipe data varchar dengan panjang value 255. Untuk email kita gunakan tipe data varchar dengan panjang value 50. Dan untuk username juga menggunakan tipe data varchar dengan panjang value 50 juga. Dan untuk password kita gunakan varchar juga
dengan panjang value 20. Untuk email dan username di sini agar data tidak sama atau saat inputan data tidak terjadi kesamaan, pada indeksnya kita buat menjadi unique. Klik go. Begitu pula pada username kita buat menjadi unique. Kita klik go. Setelah selesai, kita bisa klik save untuk menyimpan tabel pada database yang telah dibuat. Nah, di sini sudah muncul TB user, dan untuk menambahkan tabel baru, kita bisa klik di sini new. Lalu kita buat nama tabelnya yaitu TB kurir. Add di sini adalah untuk menambahkan tampilan kolom yang telah disediakan di sini. Lalu kita bisa klik go agar kolom di sini bisa bertambah. Untuk TB kurir terdiri dari 4 atribut, yaitu ID kurir, nama, alamat, dan nomor telepon. Untuk ID kurir kita menggunakan tipe data varchar dengan panjang value 8 dan indeksnya kita buat menjadi primary key. Kita klik go. Lalu untuk nama kita menggunakan varchar juga dengan panjang value 255. Untuk alamat kita gunakan varchar juga, range atau values-nya 100. Dan untuk nomor telepon kita gunakan varchar dengan panjang value 15. Setelah selesai, kita klik save untuk menyimpan pada database. Kita tambahkan tabel baru lagi dengan nama di sini TB kriteria dengan 4 atribut. Yang pertama adalah ID kriteria, kemudian nama, bobot, dan tipe. Untuk ID kriteria kita menggunakan tipe data varchar dengan panjang value 8 dan indeksnya kita buat menjadi primary sebagai primary key. Kemudian untuk nama kita gunakan varchar dengan range atau value-nya yaitu 100. Kemudian untuk bobot kita gunakan tipe data float dengan panjang value 10, dan untuk tipe kita gunakan tipe data enum. Enum di sini digunakan untuk menambahkan beberapa konstanta dalam satu variabel yang sama, sehingga saat menambahkan data nanti kita bisa tinggal memilih variabel mana yang diinginkan. Di sini kita ketik tanda petik dan diisi cost serta benefit. Jika sudah selesai, kita klik save untuk menyimpan pada database. Kita buat tabel baru dengan nama TB sub kriteria. Di sini terdapat untuk subkriteria terdapat 4 atribut, yaitu yang pertama adalah ID subkriteria, kemudian terdapat ID kriteria, terdapat nama, dan nilai. Untuk ID subkriteria kita gunakan tipe data varchar dengan panjang value 8 dan indeksnya kita buat menjadi primary key. Untuk ID kriteria kita gunakan tipe data varchar dengan panjang value 8. Karena ini merupakan foreign key, maka pada indeks di sini kita tetapkan menjadi indeks.
Nah, di sini akan muncul ID kriteria. Untuk nama kita gunakan varchar dengan range atau value-nya 100, dan untuk nilai kita gunakan integer dengan range atau value-nya juga 100. Jika sudah selesai, kita klik save untuk menyimpan pada database. Kita buat tabel baru dengan nama TB pengiriman. TB pengiriman di sini memiliki 4 atribut. Di antaranya ID pengiriman, ID kurir. Ini kita buat ID jadwal saja. ID jadwal, tanggal, dan status. Untuk tipe data dari ID jadwal kita gunakan integer dengan value 8, dan pada indeksnya kita buat primary key. Kita klik go. Untuk ID kurir kita gunakan tipe data varchar dengan values 8. Karena merupakan foreign key, di sini kita tetapkan indeks. Pada tanggal kita gunakan tipe data date, lalu pada value kita kosongi. Nanti akan menampilkan tampilan dengan format tahun, strip bulan, strip tanggal. Lalu untuk status kita gunakan juga enum dengan values-nya yang berisi diproses, gagal, dan selesai. Jika sudah selesai semua, kita klik save. Nah, sudah muncul. Kita buat tabel baru, yaitu tabel alternatif. Di sini TB alternatif yang berisi 2 atribut, yaitu ID alternatif dengan ID kurir. Pada ID alternatif kita gunakan tipe data integer dengan panjang value 8. Indeksnya kita buat menjadi primary key. Lalu pada ID kurir kita gunakan tipe data varchar dengan range-nya 8. Karena merupakan foreign key, maka kita tetapkan indeks di sini. Go. Jika sudah, kita klik save untuk menyimpan pada database. Kita tambahkan tabel baru untuk TB penilaian. Untuk TB penilaian di sini memiliki 5 atribut. Di antaranya ID penilaian, ID alternatif, ID kriteria, ID subkriteria. Kita tambahkan 1 kolom lagi di sini untuk jumlah nilai. Untuk ID penilaian kita gunakan tipe data integer dengan range atau value-nya 8, dan indeksnya kita gunakan primary key. Untuk ID alternatif juga menggunakan tipe data integer 8, dan di sini karena merupakan foreign key kita gunakan indeks. Kita tetapkan indeks. Untuk ID kriteria menggunakan tipe data varchar dengan panjang value 8, merupakan foreign key sehingga ditetapkan indeks. Begitu pula untuk ID subkriteria menggunakan tipe data varchar, panjangnya 8, karena foreign key ditetapkan indeks juga. Untuk nilai kita gunakan tipe data double dengan value yang dikosongi.
Jika sudah seperti ini, kita bisa klik save untuk menyimpan pada database. Terakhir, kita akan membuat tabel hasil ranking. Kita ketik TB hasil ranking. Tabel hasil ranking memiliki 6 atribut. Di antaranya adalah ID ranking, ID kurir, ID penilaian, hasil perhitungan, kita tambah 2 kolom untuk nilai vektor dan peringkat. Nilai vektor dan peringkat. Pada ID ranking, kita menggunakan tipe data integer dengan range value-nya 8 dan indeksnya kita buat menjadi primary key. Pada ID kurir menggunakan tipe data varchar dengan value-nya 8, indeksnya ditetapkan indeks karena merupakan foreign key. Untuk ID penilaian menggunakan tipe data integer dengan value 8 karena foreign key ditetapkan indeks. Untuk hasil perhitungan kita gunakan tipe data double, lalu nilai faktor juga menggunakan tipe data double. Untuk peringkat kita gunakan tipe data integer dengan value-nya 100. Jika sudah, kita klik save untuk menyimpan dalam database. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang saatnya kita membuat relasi antar tabel dengan cara kita klik database-nya, kemudian menuju menu more, kemudian klik designer. Nah, di sini kita save page dulu dengan nama pilihan driver kurir WP Go. Nah, di sini sudah. Kemudian kita tata dulu untuk tiap tabel-tabelnya. Tabel kriteria, tabel user kita taruh di sini. Penilaian, driver kurir, bukan, TB pengiriman, TB kriteria kita geser ke sebelah sini. Untuk kurirnya kita ataskan. Untuk hasil ranking kita taruh bawah. Alternatif, subkriteria, nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita create relationship. Di sini ID user, ID kurir kita klik menuju ID kurir pada tabel pengiriman. Untuk on delete kita gunakan kaskade. Kaskade di sini yang berarti untuk fungsi, jadi
jika nanti pada kedua tabel dilakukan penghapusan atau update, maka akan sama-sama melakukan penghapusan dan update juga di kedua tabel. Jika kita menggunakan set null, maka pada salah satu tabel jika kita melakukan penghapusan atau update data, maka pada salah satu tabel relasinya datanya akan bernilai 0. Lalu untuk no action ini jika kita melakukan penghapusan atau update data, maka pada salah satu tabel relasinya datanya tersebut tetap ada, jadi tidak ikut dihapus seperti pada tabel satunya lagi. Lalu untuk restrict, jika kita menggunakan restrict ini, maka kita tidak akan bisa melakukan penghapusan atau update data karena data masih terdapat di tabel relasinya, sehingga yang cocok adalah kaskade. Untuk on update juga kita menggunakan kaskade, lalu kita klik OK. Di sini kita bisa refresh. Nah, kita atur kembali untuk posisinya. Tabel pengiriman taruh di bawah. Tabel user di atas. Untuk hasil ranking taruh di bawah, alternatif di tengah, penilaian subkriteria, kriteria. Kriteria di sini. Nah, kita angkat di sini. Sudah. Lalu kembali untuk ID kurir ini juga. ID kurir Ferenski menuju ke ID kurir Ferenski pada tabel pengiriman, dan tabel kurir menggunakan relasi one to many karena ID kurir untuk satu kurir akan melakukan banyak proses pengiriman sehingga diberikan relasi one to many. Selanjutnya create relationship untuk kurir menuju menuju ID kurir. Kita akan sama kaskade, kita klik OK. Lalu kita hubungkan semuanya dulu. Untuk tabel kriteria kita taruh di sini. Kemudian kita buat dulu semuanya untuk ID kriteria menuju ke tabel subkriteria. Di sini bukan kaskade, oke. Lalu
Lalu untuk ID alternate, cancel. Untuk ID alternatif kita select di sini, kaskade. Oke. Kita refresh. Wah. Lalu kriteria, subkriteria, tabel kurir, lalu kita buat create relationship. Untuk kurir kita ke hasil ranking, kita klik OK. Kita create relationship. Dari kriteria menuju ke kriteria pada penilaian. Cascade, ini juga cascade, kita klik OK. Kita refresh lagi. Kriteria penilaian, lalu untuk ID subkriteria menuju ke sini juga menggunakan cascade. Kita klik OK. Kita refresh kembali. Subkriteria, tabel kriteria, tabel penilaian, tabel pengiriman, kurir, kemudian untuk FK-nya kita cari dahulu. ID kurir ini sudah, ID user tidak, hasil ranking, ID kurir, ID penilaian. Dari ID penilaian kita ke foreign key di hasil ranking. Setelah ini akan saya jelaskan mengenai tiap-tiap relasi.
Sebelumnya saya mohon maaf, ini sambil saya susun refresh dahulu. TB penilaian, TB pengiriman, TB kurir, TB alternatif, ID kriteria sudah. Nah, kurang lebih tampilan relasi akan seperti ini. Baik, akan saya jelaskan tentang relasi dari masing-masing FK dan ke tabel PK-nya. Yang pertama adalah dari tabel kriteria, di sini ID kriteria PK menuju ke sub kriteria dan TB penilaian. Kriteria pada subkriteria memiliki relasi one to many, di mana untuk tiap kriteria akan memiliki banyak subkriteria yang akan digunakan. Begitu pula pada kriteria, untuk satu kriteria pada tabel penilaian menunjukkan hubungan relasi one to many karena tiap kriteria akan memiliki penilaian masing-masing. Selanjutnya pada ID kurir ke tabel alternatif, di sini menunjukkan relasi one to one karena ID kurir di sini, karena untuk satu ID kurir akan dimasukkan juga untuk tiap-tiap satu ID kurir pada tabel alternatif tersebut. Kemudian ID kurir pada tabel pengiriman memiliki hubungan relasi one to many, di mana tiap kurir akan memiliki jadwal pengiriman yang banyak. Begitu pula untuk tabel kurir menuju hasil ranking, untuk tiap kurir akan memiliki hasil ranking yang berarti menunjukkan hubungan relasi one to one, karena tiap kurir akan masing-masing pasti memiliki peringkatnya masing-masing untuk tiap satu kurirnya. Kemudian untuk ID penilaian menuju ke hasil ranking, di sini menunjukkan hubungan many to one, karena penilaian di sini telah termasuk dari beberapa kriteria yang akan menghasilkan satu peringkat atau satu hasil ranking. Untuk subkriteria di sini menuju TB penilaian juga menunjukkan relasi one to many, karena tiap subkriteria akan dinilai masing-masing pada tabel penilaian. Kemudian pada tabel alternatif, ID alternatif ke TB penilaian menunjukkan hubungan relasi one to one karena ID alternatif di sini termasuk dari ID kurir, sehingga untuk satu alternatif akan memiliki satu penilaian yang akan ditampilkan pada jumlah nilai di sini. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan hubungan relasinya. Langkah selanjutnya kita akan mengisi tabel. Mari kita mulai dari tabel user. Kita klik insert untuk menambahkan data. Di sini kita buat namanya Marita, email kita Marita, username Putri Nabila, dan passwordnya kita gunakan 123. Kita akan mengisi dua data, yang satunya adalah 28.
22.900. Ini kita Barata, emailnya bara@gmail.com, username-nya bata90, passwordnya abc123. Kita klik go untuk menyimpan data pada tabel, lalu klik browse. Nah, di sini data dalam tabel user sudah muncul. Kemudian pada tabel kurir, kita juga akan mengisi tabelnya. Kita klik insert. Kita isi di sini karena varchar, ID kurirnya kita gunakan K001 dengan namanya Supriyadi, alamat Jalan Keong, Kota Malang, nomor teleponnya, kita klik go. Kita isi 1. Jika ingin menambahkan kembali, kita bisa klik insert. Kita tambahkan di sini dengan ID kurirnya yaitu K002 dengan nama Baharudin, alamat Jalan Tenis, Kota Batu. Untuk nomor teleponnya kita klik go. Kita menuju browse untuk melihat datanya apakah telah tersimpan. Ya, di sini. Kemudian berikutnya adalah untuk tabel kriteria, kita tambahkan datanya dengan insert. ID kriteria dengan tipe data, berarti kita gunakan KR01 dengan kriteria pertama adalah kecepatan pengiriman. Bobotnya kita gunakan 0,5 dengan tipenya benefit. Yang kedua adalah KR02 dengan nama biaya pengiriman. Di sini kita gunakan 0,25 dengan tipenya cost. Kita klik go untuk menyimpan data tabel. Kita klik browse untuk melihat. Nah, di sini sudah tertampil. Kemudian untuk tabel subkriteria, kita akan mengisi data dengan klik insert. ID subkriterianya varchar, berarti di sini kita SK01. Kita pilih ID kriteria mana yang mau kita buat. Yang pertama coba ini. Untuk kriteria pertama tadi adalah kecepatan pengiriman, berarti di sini kita bisa masukkan sangat cepat. Terus kita bisa kasih nilainya, jika cepat sekali adalah 5. Untuk yang kedua, kita bisa memasukkannya dengan SK02 untuk ID-nya. Kita bisa pilih untuk kriteria kedua yaitu biaya pengiriman. Biaya pengiriman di sini terjangkau, karena terjangkau tengah-tengah berarti kita kasih nilai 3. Kita go. Lalu kita klik browse. Nah, di sini sudah ada data pada tabel subkriteria. Untuk selanjutnya kita mengisi data pada tabel pengiriman. Kita klik insert. Kita isi ID jadwal, misalkan dengan 101, ID kurirnya tanggal, kita bisa pilih tanggal sekarang.
lalu statusnya diproses. Untuk ini juga 1002 ID kurir, selesai. Kita klik go. Kita klik browse. Nah, di sini untuk ID kurirnya sudah muncul dari ID kurir. Nah, di sini data sudah masuk. Kemudian untuk berikutnya kita akan menuju ke tabel alternatif. Tabel alternatif untuk menginputkan atau menambahkan data ID kurir, di mana yang pertama kita menggunakan ID-nya 1. Ini ya. Kita klik go. Kita klik browse. Nah, di sini sudah muncul untuk ID alternatif dan ID kurirnya. Selanjutnya untuk penilaian, kita bisa klik insert. ID penilaian kita bisa memberikan ID dengan 11. ID alternatifnya kita gunakan ini. ID kriteria kita menggunakan kriteria pertama. ID subkriteria dari kriteria pertama itu adalah SK. Jumlah nilai kita bisa mungkin bisa memberikan nilai sementara yaitu 70, karena ini nanti akan terproses dengan operasi yang akan dibuat. Kita klik go dulu. Kita klik browse. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian untuk hasil ranking, kita klik insert. Nah, kita ID rankingnya kita bisa buat ID ranking 101. Satu saja. ID kurir, ID penilaian, hasil perhitungan mungkin kita bisa memberikan nilai sementaranya 80 untuk nilai vektor 0, dan peringkatnya mungkin untuk sementara kita coba untuk buat di peringkat 3. Kita go. Nah, data sudah tersimpan. Lalu untuk TB kurir, untuk beberapa tabel di sini seperti tadi di penilaian dan lainnya yang untuk ID kurir FK-nya, di sini kita coba lihat ke penilaian. Kita insert. Nah, di sini di tabel kriteria kita bisa tambahkan, bukan juga di alternatif, insert. Nah, harusnya yang di ID kurir ini munculnya nama bukan alamat, tetapi karena memang kita
memanggilnya dari ID-nya, sehingga pada datanya akan tetap yang tertampil dari ID kurirnya. Seperti ini. Mungkin sekian dari saya mohon maaf apabila terdapat kurang lebihnya. Mohon maaf juga apabila penjelasan saya kurang berkenan dan mungkin kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.